Cuma mari kita segarkan kembali khotbah minggu yang lalu sebelum kita lanjutkan. Kita membahas sadar atau tidak sadar, setiap orang, saudara dan saya, sedang digerakkan oleh sesuatu faktor yang dominan menjadi perilaku dan sikap hidup kita. Tadi ingatkan ada orang yang didorong oleh materialisme dalam kehidupan ini, ada juga yang didorong oleh hedonisme untuk mencari kesenangan sebesar-besarnya, sepuas-puasnya dalam dirinya, untuk dirinya sendiri. Juga banyak orang dalam kehidupan ini digerakkan oleh nafsu emosinya, entah itu sakit hatinya, entah itu patah hati, broken heart, kepahitan dalam hatinya, kekhawatiran, ketakutan, rasa bersalah, rasa malu yang mau ditutup-tutupi dalam kehidupan ini. Ada orang yang hidup digerakkan dengan kemarahan, kebencian. Ada juga yang didorong oleh kebutuhan untuk pengakuan, pujian, popularitas, penghargaan, kesombongan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki faktor pendorong dominan yang berbeda-beda. Dan sabda Tuhan minggu yang lalu mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya mengizinkan semuanya itu menjadi faktor yang dominan yang menggerakkan perilaku, sikap, dan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, itu visi dan misi kita. Seharusnya yang menjadi faktor utama penggerak dominan dalam kehidupan kita adalah kasih. Kasih. Kalau sudah memiliki kasih, dan akan bertolak belakang dengan semuanya itu, kemarahan, kebencian, semua yang banyak menggerakkan kehidupan manusia. Setiap kita orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Kasih Kristus yang selalu kita rayakan, itulah fondasi yang kokoh untuk kita dapat membangun hidup yang digerakkan, dikendalikan oleh kasih dalam kehidupan kita. Apabila kasih Kristus itu begitu kuat menguasai dan mempengaruhi kita, maka totalitas dari hidup kita juga akan digerakkan oleh kekuatan kasih. Kasih Allah adalah fondasi yang merupakan dasar dan alasan, fondasi untuk kita mengasihi sesama kita. Ya, kita buka hati kita kembali, 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudara yang tercinta, kalau Allah begitu mengasihi kita, itu fondasi. Kalau Allah begitu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi satu sama lain. Allah menghendaki kita untuk hidup saling mengasihi dalam keluarga Allah. Itu visi kita, membangun rumah Allah. Maka sekarang, saudara, mari kita buka hati kita kembali untuk apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lebih lanjut mengenai pentingnya bagi kita yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan untuk mengasihi satu dengan yang lainnya sebagai keluarga Allah yang dipersatukan Allah sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Alkitab, saudara, kalau saudara baca, dipenuhi dengan peringatan bahwa ternyata tidak hanya seperti dunia ini penuh dengan barang yang asli dan imitasi dan palsu, tetapi dalam dunia kerohanian pun, saudara, saudara baca dalam Alkitab, terminologi palsu dan sejati dan asli itu terus-menerus muncul di dalam Alkitab. Alkitab memperingatkan
ada pula yang namanya nabi palsu. Berkeliaran sejak saya lihat dalam perjanjian lama dan menyesatkan umat Allah pada waktu. Karena ada nabi palsu, maka kita juga melihat ada banyak nubuatan palsu. Perjanjian baru juga ada banyak orang mengaku dirinya rasul Tuhan, tetapi rasul yang palsu. Maka pengajarannya juga palsu. Maka firman Tuhan yang disampaikannya juga firman Tuhan yang palsu. Rekaan manusia yang menyesatkan. Bahkan saudara, perjanjian baru menyatakan ada pula yang namanya Mesias, Kristus tapi palsu, akan datang pada akhir-akhir zaman. Dan apa yang dibahas Alkitab mengenai hal ini? Kalau ada yang palsu, ada yang sejati. Ternyata yang digarisbawahi tidaklah mudah, sangat tidak mudah bagi kita untuk dapat membedakan yang palsu dan yang sejati. Itu yang diingatkan memang. Kalau umat Allah bangsa Israel, kita belajar nyaris saudara, tak satu pun yang mendengarkan nabi yang benar, yaitu Yeremia. Dan semuanya hanyut dengan nabi palsu, nabi Hanaya, dengan khotbahnya yang menggelegar, memuaskan telinga, dan membawa bangsa Israel dalam peperangan yang mengerikan. Itu memperingatkan kita, tidak mudahnya kita untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Serigala tetapi berbulu domba. Tidak semua yang berwarna emas itu adalah emas. Maka Alkitab memberi peringatan kita untuk bukan hanya berhati-hati terhadap kepalsuan, tapi juga memanggil kita untuk menguji. Itu kata yang dipakai di dalam Alkitab berkali. Segala sesuatu harus diuji. Menguji nabi, menguji pelayan Tuhan, termasuk saya saudara, termasuk kekristenan. Yaitu orang yang mengaku merasa dirinya Kristen seperti saya dan saudara, dapat kedapatan. Saudara, itu asli atau palsu? Apakah kita kedapatan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen sejati, hakiki, atau sesungguhnya kita ini kekristenan tiap hari Minggu bahkan menjadi pelayan Tuhan, tetapi sebetulnya imitasi dan palsu belaka? Sekali lagi, tak mudah untuk membedakannya. Maka kita diminta untuk mengujinya. Maka persoalannya bagaimana caranya? Dan pernah menguji diri sudah sendiri, palsu atau tidak? Dan beli emas begitu indahnya, tapi ada ini 24 karat atau hanya 22, dan ada banyak yang asli, ada banyak yang palsu. Apakah saudara telah yakin bahwa sesungguhnya saudara adalah anak Allah sejati? Saya tidak tanya, walaupun saudara sudah sekian lama mungkin lahir sudah Kristen, dari keluarga Kristen. Apakah saudara anak-anak Allah yang telah yakin diselamatkan oleh Tuhan? Dari mana saudara tahu? Kalau kita minta kita untuk menguji, dan bahkan yang dikatakan menguji diri sendiri, bahwa saya anak Tuhan, bukan imitasi. Maka saya mengajak saudara untuk membuka hati saudara. Yesus berkata, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan, itu Tuhan Yesus maksudnya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu peringatan saya dan saudara juga. Maka bagaimana? Setiap pohon dikenal dari buahnya. Nah itu yang dinyatakan. Bagaimana saya tanya, bagaimana mengujinya asli atau tidak? Setiap pohon dikenal dari buahnya. Maka kita bertanya, buah apa yang membuktikan bahwa saya ini anak Tuhan? Sejati dan diselamatkan. Maka sekarang
Saya harap ini kembali menjadi ayat emas secara pulang dengan terukir di loh batu hati kita. 1 Yohanes pasal 3:14. Kita tahu, tadi mau tahu enggak? Dan mau tahu enggak bagaimana mengujinya? Dan firman Tuhan jawab, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup, yakin diselamatkan. Sudah tahu saya anak Tuhan diselamatkan, yaitu, nah ini jawabnya saudara, karena kita mengasihi saudara kita. Ya kita, itu ujian yang paling mudah saudara. Karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Dan nanti hari terakhir orang berseru, Tuhan, 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 dan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Ingatlah engkau, hai sekalian membuat kejahatan. Karena semua dasar pendorong dalam kehidupanmu bukan kasih. Dan kalau kita tidak memiliki kasih, hanya kejahatan yang ada dalam hidup kita. Jadi saudara, hari ini begitu sederhana saudara mau tanya untuk menguji diri saudara sendiri. Mengasihi saudara seiman adalah buah dan bukti kesejatian, keaslian bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saya mengajak kita untuk masuk dalam visi kita. Itulah yang harus kita bangun di dalam rumah Allah, keluarga Allah. Bahwa kita telah diselamatkan. Kasih kita kepada saudara-saudara kita seiman, saudara, adalah buah yang pasti. Jadi kalau tidak ada, itu berarti saudara palsu. Pasti tumbuh keluar dari hubungan yang benar. Hubungan yang benar dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus memakai istilah perumpamaan, melekat pada pokok anggur, maka kita akan berbuah. Maka saudara, kita buka hati kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, Allah itu kasih. Dan setiap orang yang mengasihi, nah ini tandanya jelas, kita tandanya apa? Ini tanda yang sah, lahir dari Allah, menjadi anak Allah, dan mengenal Allah. Sekali lagi, saudara, buktinya adalah orang yang mengasihi. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, dan sangat eksplisit, dan mengenal Allah. Kalau kita lahir dari Allah, kalau kita lahir dari Allah, itulah berarti kita menjadi anak-anak Allah, dan Allah menjadi Bapa kita yang di surga. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Itu visi kita, rumah Allah. Kalau saudara tidak saling mengasihi, sangat diragukan bahwa saudara telah dilahirkan kembali oleh Allah, bahwa saudara telah menjadi anak-anak Allah, dan saudara menjadi bagian dari rumah Allah, keluarga Allah. Buka hati saudara kembali. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-10. Inilah tandanya. Kan saudara minta tadi untuk menguji dan untuk tandanya. Tadi firman Tuhan kita tahu, sekarang firman Tuhan berkata, inilah tandanya anak-anak Allah. Jadi kalau saudara bertanya dari pertanyaan saya serius, apakah saudara anak Allah sejati atau imitasi sesungguhnya? Inilah tandanya. Anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Termasuknya apa? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Itu tandanya saudara dilahirkan dari Allah. Maka saudara camkan hari ini dari firman Tuhan, jika saudara tidak memiliki kerinduan untuk berhubungan, bersekutu satu dengan yang lain,
dan tidak memiliki kasih satu dengan yang lainnya. Dan persekutuan kita di rumah Allah, di dalam keluarga Allah, saudara hanya concern dengan memiliki hal segala sesuatu untuk diri saudara sendiri, itu pertanda jelas dan eksplisit untuk saudara mempertanyakan, apa saya ini anak-anak Allah? Apakah saudara hidup di dalam persaudaraan dengan saudara-saudara sekandung di dalam Kristus? Dan jika saudara ragu-ragu akan keselamatan saudara, saya ini sudah selamat atau belum? Dan saudara bertanya-tanya dan bertanya-tanya. Maka salah satu pertanyaan yang harus saudara jawab untuk memastikan keselamatan saudara, do I love other believer? Nah, saudara mampu untuk menunjukkan momen dan waktu spesifik. Itulah saat di mana saya meletakkan tubuh saya kepada Tuhan. Dan saya berkata sungguh-sungguh, ya Tuhan, ini aku. Memberi diri completely dan total. Dan mengizinkan Allah untuk mentransformasi kehidupan saudara. Memperbarui hidup saudara. Jika jawabnya saudara, belum pernah dan tidak pernah, saya tidak mau mengajak saudara untuk memanggil altar call saat ini kepada saudara untuk melakukan hal ini. Tapi saya berdoa saudara, ambil langkah pertama untuk saudara dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan menjanjikan, buka hati saudara, Yohanes pasal 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya, itu artinya menyerahkan dirinya karena mempercayai Allah di dalam namanya. Maka saudara, mari kita lanjutkan. Saya tidak membahas langkah pertama ini fondasi kokoh sebelum kita lebih lanjut untuk masuk dalam implementasi visi bahwa kita mau membangun rumah Allah bersama-sama. Maka selanjutnya kita asumsikan bahwa kita adalah anak-anak Allah sejati. Maka anak-anak Allah sejati, kita merupakan bagian dari keluarga Allah, rumah Allah. Karena saudara sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, maka saudara siap untuk menemukan dan memulai hidup dalam rencana Allah. Dan saudara dijadikan satu tubuh gereja Tuhan, hadir di dunia ini, keluarga Allah, membangun kasih persaudaraan, brothers and sisters, saudara-saudara yang sekandung, sedarah dalam Kristus. Hubungan darah saudara dalam keluarga yang saudara utamakan hanya ada di bumi, tetapi hubungan darah dalam Kristus kita, yaitu keluarga Allah, kekal sampai di surga. Maka Yesus berkata, tidak ada kawin mengawini di surga itu. Kita semua akan hidup seperti malaikat di surga. Keluarga darah daging kita itu rahmat Tuhan di bumi. Tetapi keluarga baru kita, yaitu keluarga kerajaan Allah, kita bangun di bumi, kekal sampai di surga. Maka semuanya itu adalah merupakan cara kita untuk belajar hidup di surga nanti. Dan kita akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Buka hati saudara, Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu, kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara adalah anak-anak Allah yang sejati. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang satu dengan yang lain, melainkan kawan sewarga. Dan warga kita adalah warga kerajaan surga, dari orang-orang kudus,
Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Maka lebih lanjut saudara, yang terjadi akan sebagaimana yang dikatakan Roma pasal 12 ayat 10. Hal itu sungguh-sungguh buat kita anak-anak Allah. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra. Kata yang saat ini hanya pakai itu biasanya untuk suami istri, bukan? Tapi kata mesra itu pun semangat. Sekali lagi, saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra. Seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya kalian saling mendahului memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Maka itulah tema kita hari ini, spiritualitas keluarga. Spiritualitas rumah Allah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Yang mengajar kita belajar terus untuk membangun hubungan yang sehat. Bersekutu satu dengan yang lain, bergabung menjadi satu. Kalau saudara belum memiliki ini, mulailah rintis. Sekian lamanya didorong supaya saudara membentuk kelompok kecil saudara sendiri, mulai belajar berelasi, mempraktekkan kasih, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menolong. Bentuk kelompok kecil saudara. Kepada siapa saudara dapat yakin memulainya dengan 4-5 orang, sudah juga bergabung dalam persekutuan kita, itu tanda dan bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita menghayati bahwa kita saudara-saudara sekandung di dalam Tuhan. Kita warga kerajaan Allah. Kita keluarga Allah yang kita bangun di bumi, kekal nanti sampai di surga. Ada satu hal yang dikatakan tak pernah berakhir. Dan baca di dalam Alkitab, semua akan berakhir. Tapi ada satu yang dikatakan dalam Alkitab tidak akan berakhir. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, semua akan berakhir. Tetapi ada satu yang dikatakan tak akan pernah berakhir. Apa itu? Kasih. Kasih tidak berakhir. Kita bangun di bumi, kekal sampai di surga. Segala sesuatu akan berakhir. Tetapi kasih itu kekal untuk selama-lamanya. Maka hidup kita sekali lagi, kita dipanggil di bumi untuk menjadi latihan konkret hidup dalam kasih yang kekal. Sehingga mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan tidak membawa kebencian, dan tidak membawa sakit hati, dan tidak membawa dendam, dan tidak membawa apapun saudara yang sering jadi pendorong utama dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dan tidak bawa ke surga. Tidak ada tempat itu di surga. Hanya kasih yang kita bangun di bumi, kita bawa ke surga. Kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saya akhiri saudara, mari kita masuki visi gereja kita ini, membangun rumah Allah ini. Hiduplah berkomunitas. Untuk itu sudah dipanggil keluar dari dunia, untuk masuk dalam persekutuan Tuhan, untuk saling mengasihi. Dan mulailah saudara ambil komitmen untuk belajar. Love urgently. Saudara mengasihi dengan segera. Saya tahu ada banyak orang kalau ditanya mengasihi, tetapi nanti dulu, besok, sudah di depan mata tetapi juga menunda. Dan belajar mengasihi dengan segera. Kalau sudah dapat lakukan sekarang, lakukan itu. Itu mengasihi. Mengasihi dengan segera. Sudah belajar. Love konsisten. Bukan hangat-hangat tai ayam. Konsisten.
dalam belajar dalam hidup ini. Mengasihi dengan penuh pengharapan. Dalam kecewa menanti, tetapi sudah terus berharap. Karena mengasihi itu penuh pengharapan. Selalu sudah berharap. Maka penutup dari ayat kita, maka dunia akan tahu bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Seluruh dunia sedang memperhatikan bagaimana kita saling mengasihi. Kesaksian otentik kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan adalah pada cara hidup kita. Kalau di gereja kita ini satu dengan yang lain, ada yang benci, ada yang sakit hati, ada saudara, pertikaian, perpecahan, perselisihan, kita tidak akan dapat mewartakan Kristus sebagai gereja dan jemaat. Inilah bukti otentik bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu jika kita saling mengasihi. Bagaimana itu prakteknya? Saya berdoa dalam membuka hati saudara untuk saudara terus menerus. Setiap minggu kita akan mendengar bagaimana saudara mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Mari kita bangun bersama-sama spiritualitas kita sebagai rumah Allah, keluarga Allah. Amin.